Oke, nah ini yang tadi kita janjikan kepada Okezoners khususnya Jackmania. Nih jadi ada ini nih, ada informasi katanya Persija nih kan sudah lama tidak mengantongi gelar juara. Betul. Dan bagaimana nih kondisi psikologis pemain sendiri kalau misalnya kalah ya. 2 laga beruntun. Jadi, kalau dari berita yang dikeluarkan oleh Okezon, Arditani Andriansa bongkar mentalitas Persija Jakarta usai kalah 2 laga beruntun. Jadi itu intinya Andritani meminta, kan Andritani sebenarnya dulunya berstatus sebagai kapten Persija ya. Dia tuh meminta pemain itu agar mentalnya jangan turun. Walaupun baru saja kalah beruntun dari PSM dan Borneo FC. Karena kan gue nonton tuh kemarin di Nobar kemarin ya, liputan di juga. Mampang Perapatan. Gitu. Jadi kan Persija itu sempat menang nih di 2 laga beruntun lawan Persita Persis. Waktu itu langsung memuncaki klasemen. Cuma di 3 laga terakhir nih cuma dapat 1 poin. Hasil imbang 1-1 lawan Bali United, kemudian kalah 2-0 lawan PSM dan tumbang 1-3 dari Borneo. Sebenarnya kalau dari segi permainan kalau yang saya lihat Persija sebenarnya tidak buruk. Lagi lawan Borneo malah mendominasi permainan gitu. Memang nggak beruntung aja. Apalagi kan sang penyerang tuh Gustavo Almeida yang musim lalu jadi top skor tim lah. Itu kan sudah comeback nih dari cedera ya kan. Memang sebenarnya sih mungkin ya Persija butuh waktu kali butuh waktu untuk memperkuat chemistry antar pemain. Apalagi kan ini mayoritas pemain asing Persija pemain baru semua nih ya kan. Ada masih Souza, belum ini ya, masih belum. Terus juga pelatih kan baru nih. Mauricio Souza ini kan baru juga ya kan. Jadi memang kalau saya lihat sih memang butuh ya memperkuat lagi lah. Nah itu bisa chemistry yang memang harus dibangun lagi atau memang khawatirnya pola permainan Persija udah dibaca lawan. Kok kan? Bisa ya? Kebaca oleh lawan? Bisa aja. Karena kan Mauricio Souza ini sebenarnya pelatih yang bagus juga ya. Dia di tahun 2023 pernah Mauricio Souza ini pernah bawa Madura United ya lolos ke fase championship saat itu. Sampai akhirnya kalah sama Persib di semifinal. Jadi sebenarnya pelatih bagus nih, pelatih asal Brazil ini. Terus juga pernah jadi pelatih interimnya Botafogo juga di Liga 1-nya Brazil. Jadi sebenarnya memang ini pelatih berkualitas. Memang. Tapi masih ada peluang nggak sih? Masih besar Persija? Banget. Masih saat besar ini ya memang kalau di peluangnya? klasemen sementara Persija sekarang peringkat 3 ya. Di bawah PSIM dan Borneo. Borneo sendiri sudah main 6 kali dan menang semua. Menang terus tuh. 18 poin, terus di posisi kedua ada PSIM. On fire banget. Posisi atau kedua, karena bukan di kandang sendiri? Ada faktor itu nggak sih? Dukungan supporter gitu, ikut berpengaruh nggak sih? Bisa juga, cuma kemarin kan di 2 laga terakhir kebetulan memang main tandang semua itu ya. Main tandang semua ya kan. Di kandang Borneo dan kandang PSM. Cuma memang sebenarnya sebelum kalah di 2 laga tandang itu, sebenarnya Persija kuat di partai tandang sebenarnya. Persija menang di Markas Dewa 3-1, terus juga sempat menang juga di kandang Persis Solo 3-0. Jadi sebenarnya dari segi performa di match-match awal sebenarnya memang Persija punya kekuatan yang cukup oke saat main tandang. Malahan saat kandang Persija yang jarang menang. Awalnya setelah menang 4-0 lawan Persija ditahan malah di kandang kalah ya? Misalnya setelah menang lawan 4-0 lawan Persita saat itu, terus juga ditahan Malut, terus juga sempat ditahan Bali, jadi memang pokoknya ini kan bicara soal mentalitas ya, sejauh mana nih kekalahan beruntun ini akan mempengaruhi mentalitas pemain Persija sendiri kalau ngelihat dari karakter pemainnya? Sebenarnya kan ini ada momen international break ya, jadi kan Liga 1 di akhir pekan ini tuh diliburkan untuk membantu agenda tim nasional Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak minggu depan. Jadi terbagi mungkin ya. Jadi Liga Indonesia diliburin dulu. Jadi sebenarnya ini bisa momentum Mauricio Souza nih untuk balikin mental pemainnya nih. Jadi kan ada waktu sekitar ya 2 untuk minggu healing lah ya. Untuk healing atau butuh healing kayaknya. Butuh healing. Jadi mungkin ya kemarin kan jadwal padat kan. Iya, setelah FIFA Match di September tuh Persija nggak pernah menang kan. Seri lawan Bali, terus juga kalah dari PSM dan Borneo. Jadi ini sebenarnya ya momen international break ini atau libur jeda internasional bisa dimanfaatkan Mauricio Souza nih untuk melakukan pendekatan lagi dari hati ke hati lah ya kepada untuk memulihkan kembali mentalitas pemainnya. Karena kan kalau dari segi komunikasi seharusnya Mauricio Souza nih nggak ada kendala. Karena apalagi pemain asing Persija kan semuanya dari Brazil ya, kecuali Rio Matsumura kan memang dalam proses pemulihan cedera. Jadi sebenarnya ini
nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau dari komposisi pemain dan lain sebagainya, apakah juga berpengaruh kepada kekalahan? Kalau dari komposisi pemain sebenarnya udah oke. Kan dari belakang ada Jorge Amat dari Rizky-Ridho, terus juga pemain back timnas Indonesia. Terus juga ada Ryan Hanan yang kemarin habis main bersama U23 di kualifikasi Piala AFC U23. Jadi kalau dari komposisi pemain sebenarnya nggak ada masalah. Udah terus juga dari pelatih juga udah oke banget. Cuma memang kalau saya lihat memang Dewi Fortuna aja nih belum menunggu keberuntungan dan mungkin pemulihan stamina lagi dan mental ya. Nah, setelah international break ini Persija bakal tandang ke kandang Persebaya nih. Wah, seru nih kayaknya nih. Persebaya juga musim ini ya lumayan bagus lah ya di bawah asuhan Eduardo Perez. Jadi patut diwaspadai apa nih dari Persebaya nih? Biar nantinya tidak kembali menelan kekalahan. Nah benar, mungkin kalau main tandang ya Persija bisa agak defensif kali ya. Kemarin lawan Borneo tuh berani banget sih, dia berani keluar nyerang ya kan, ujung-ujungnya terlalu sering menyerang ya Nyan, sering nyerang, ujung-ujungnya kena serangan balik gol dan gol. Nah mungkin yang lawan Persebaya bisa, kalau saya lihat memang mungkin Mauricio Souza bisa agak pragmatis, karena kita lihat Manchester City aja nih, Guardiola yang dikenal sebagai penganut sepak bola, ball possession, tiki taka, tapi ketika sekarang udah kehilangan gelar nih beberapa musim terakhir, dia ngubah pola permainannya. Guardiola sekarang lebih pragmatis, lawan Manchester United, lawan Arsenal, dia lebih banyak nunggu nanti ketika kesempatan langsung oper itu ke Erling Haaland, nanti dia yang golin. Ujungnya kan MU kalah lawan City 3-0, terus juga City bisa tahan Arsenal 1-1, bahkan hampir menang saat itu kalau nggak ada gol dari Martinelli di masa injury time. Jadi mungkin dari Souza ya bisa lebih pintar lagi sih dalam mengelola pola permainan ya. Jadi apa aja sih yang perlu dievaluasi dari pertandingan kemarin lawan Borneo gitu supaya nanti pas melawan apa tadi Persebaya itu betul. Bisa menang gitu. Ya mungkin lebih sabar lah ya. lebih sabar, jangan nyerang duluan ya. Jangan terlalu terburu-buru. Sebenarnya kalau dari skill ya nggak diraguin lagi lah, Persija ada top banget pemainnya kan. Bahkan kan kapten Persija ya back andalan timnas Indonesia kan Rizky-Ridho, terus juga di depan ada Gustavo, ada Alano Lima, terus juga ada Maxwell, Souza ini memang dalam proses pemulihan cedera. Terus juga di tengah kan ada top lah, ada Van Basten Souza. Ya pokoknya intinya bermain santai dulu. Kita menahan. Kita sambil baca situasi lah ya. Apalagi Persebaya kan musim ini juga cukup produktif kan. Apalagi dia sempat menang 5-2 lawan Bali United di kandang. Nah, Bali ini kan tim yang gagal dikalahkan Persija kan. Dan dia bisa mengalahkan. Wah, berarti harus diwaspadai dong Persebaya nanti ya. Benar. Makanya kan partai Persija versus Persija bisa Persebaya versus Persija bisa dibilang sebagai El Clasico-nya Indonesia. Wah. Ada pola permainan yang perlu diperbaiki nggak nanti lawan Persebaya atau diganti atau gimana? Sebenarnya sih kita balikan lagi ke Mauricio Souza ya. Dia lebih nyaman pakai pola permainan 3 back atau 4 back karena kan dalam beberapa match ini nih Souza masih suka ngotak-atik formasi nih. Dia kan coba-coba ya. 3 back, 4 back kemarin saat kalah dari Borneo dia lebih pilih pakai pola 3 back. Tapi di match-match sebelumnya lebih pakai pola 4 back. Nah, pokoknya kita lihat lah. Sebenarnya Persija udah cukup lama nih, udah hampir 7 tahun lah yang nggak juara Liga Indonesia ya. Sebenarnya pasti Jakmania pada menunggu nih gebrakannya Persija ya. Sebenarnya musim ini bisa sebagai momentum kebangkitan Persija untuk harusnya. Tapi masih ada kan momentum itu nantinya. Karena jadi masih sabar Jakmania. Masih ada 27 match ke depan yang bisa dimanfaatkan Persija untuk meraih hasil positif. Apalagi rival Persija yang notabene merupakan juara 2 musim terakhir, Persib juga nggak istimewa banget musim ini secara perolehan poin ya. Dan Persib kan juga baru dapat 10 Persib poin. Lagi mau tanding nanti ya? Nah, hari nanti malam ini Persib lawan Bangkok ya. Di lanjutan AFC Champions League. Lagi pada sibuk-sibuknya nih pasti para supporter nih. Nah, ingin mengingatkan juga nih Zoners, kemarin kan gue sempat ngeliput Jakmania dan juga Viking tuh. Nah, nanti akan ada tayangannya jam 7 malam di YouTube official Zone soal rivalitas Jakmania dan Viking. Lihat nanti. Ini numpang iklan gratis. Programnya apa Mbak Fitri? Programnya apa? 10 Minute. Nah, jangan lupa saksikan fenomena rivalitas antara Jakmania dan juga Bobotoh nanti malam jam 7 di YouTube official Zone.